Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa lagi hari ini dalam pembahasan mengenai ilmu komputer dan khususnya dalam pemrograman pada framework Coordinator. Kita lanjutkan pembelajaran kita dengan judul dan tema adalah import file CSV ke MySQL pada Coordinator. Baik, kita mulai acara ini dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang kita akan lakukan? Jadi tujuan umum dari praktikum atau pembelajaran ini adalah menginput record-record dari file dalam format koma separated variable atau CSV ke tabel dalam database MySQL. Jadi dari format CSV ke tabel MySQL. Pada pembelajaran terdahulu kita sudah belajar bagaimana membuat program untuk menginput record-record dari file dalam format JSON, JavaScript Object Notation, ke tabel database MySQL. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana menginput record-record dari file dalam format koma separated variable ke MySQL. Ya, sebenarnya nanti bisa digunakan juga bukan hanya pada Coordinator, karena nanti kita tidak menggunakan banyak fungsi bawaan Coordinator, nanti hanya beberapa saja yang kita pakai, khususnya nanti untuk proses upload dan proses menyimpan rekodnya saja. Selebihnya adalah bahasa PHP murni. Oke, selanjutnya algoritmanya gimana? Algoritmanya ada 5. Yang pertama kita upload dulu filenya. Jadi upload file CSV-nya ke folder upload, kemudian buka filenya, baca setiap record CSV-nya yang ada di dalam file tersebut, kemudian simpan setiap record yang dibaca ke tabel MySQL sampai selesai semua. Jadi berulang ini proses 3 dan 4 sampai selesai semua recordnya terbaca. Kemudian tutup filenya setelah sudah selesai dan hapus file yang telah diupload, sehingga semua file, semua record yang tersimpan di dalam file CSV-nya tersimpan ke dalam MySQL. Baik, apa yang kita lakukan? Yang pertama kita lakukan adalah tidak jauh beda dengan JSON temporary. Kita buat dulu file view untuk proses mengupload CSV filenya. Jadi di sini kita buat. Bedanya apa? Kalau bedanya di sini kita kemarin hanya do upload saja, tetapi di sini kita tambahkan satu parameter lagi dari metode do uploadnya, yaitu ada tambahan parameter CSV, sehingga nanti kita modifikasi metode do upload pada kriteria. Kalau dia ada CSV akan memproses upload CSV, kalau nggak ada maka dia akan memproses JSON yang kemarin sudah kita pelajari. Oke. Nah, begitu juga dengan upload atribut juga sama kita lakukan. Ini dia codingnya. Pada upload atribut ini sebenarnya ya sama saja sih, hanya bedanya controller yang dipanggil adalah controller atribut dan yang dipanggil juga metode do upload. Jadi dia tidak salah panggil. Kalau yang tadi di controllernya kayak kriteria, kali ini di controllernya atribut, dan sama-sama memberikan parameter CSV. Jadi nanti juga kita modifikasi controller atributnya, pada metode do uploadnya kita tambahkan parameter CSV. Dimana kalau dia tidak ada parameter CSV-nya, maka dia nanti hanya melakukan proses pada JSON ya. Baik, kita lanjut pada berikutnya, yaitu modifikasi file view kriteria. Di sini kita hanya menambah tombol saja di pada view kriteria.php. Kalau kemarin kita tambah 3 tombol, sekarang hanya 2 tombol, yaitu kita tambah tombol import from CSV yang ini baris 40, dan juga kita tambah tombol export to CSV-nya di baris 42 sampai 43 ini. Oke, begitu juga dilakukan modifikasi file atribut, juga sama, kita tambah 2 tombol ini. Kemudian, nah, baru kita modifikasi controller kriteria. Controller kriteria yang kita modifikasi hanya menambah dan mengubah beberapa metode. Yang pertama kita tambah metode CSV. Pada metode CSV ini serupa dengan sebelumnya,
pada pembelajaran tentang ekspor dari database ke CSV ya. Ini sama, ini bedanya yang diambil cuma tabel kriteria. Kalau kemarin kita tabel SAW nya ya, tabel hasil perhitungannya, tabel matriknya ya, tabel rapi kecocokan. Kalau ini tabel kriterianya. Oke. Nah, ini sama juga, kita harus menggunakan di sini menggunakan dbutil untuk mengekspor ke CSV-nya, kemudian delimiternya ini, dan menggunakan kenapa di load library dbutil class-nya ini, supaya kita bisa menggunakan metode dbutil-nya ini untuk proses ekspor ke bentuk CSV-nya. Oke. Nah, ini ada helpernya juga, helper download kita pakai untuk mendownloadkan, memaksa mendownload ya. Jadi setelah proses pembentukan CSV-nya dipaksa untuk download ya. Oke. Itu yang bagian pertama, kita modifikasi kontrol kriterianya dengan menambah metode CSV. Selanjutnya yang kita tambah adalah public function untuk upload file CSV-nya, mirip dengan JSON, jadi hanya beda manggilnya saja. Di sini view yang dipanggil adalah upload CSV. Kalau kemarin upload JSON, ini upload CSV. Jadi kalau malas ngetik, copy aja yang JSON, tinggal ganti ya. Oke. Nah, yang dimodifikasi di sini do upload karena ada dua, maka di sini ada parameter CSV yang dibuat false ya. Jadi defaultnya adalah JSON ya. Jadi kalau CSV-nya nggak dipilih, tidak true, maka dia akan memproses JSON ya. Dan ini ada yang sama tidak dipilah. Jadi karena sama-sama upload path-nya ke upload dan elo type-nya semua file dengan ukuran 100 ya. Kita tidak pakai weight dengan height, kemarin udah saya buang ya. Karena bukan gambar, teks ya. Jadi ukuran filenya kalau kurang ini 100 ya, 100 bit ya. Kalau ditambah boleh ya. Oke. Kalau dia CSV-nya false, JSON nama filenya. Kalau dia true, maka kriteria CSV ya, ada ekstensinya. Kemudian config-nya tetap override dan menggunakan library upload ya, library upload dari config tadi. Kemudian diproses, ditanya, dicek ya, apakah proses uploadnya berhasil. Kalau tidak, maka ini errornya akan ditampilkan di bagian atas dari form upload JSON kalau dia CSV-nya false, atau kalau dia true di bagian atas dari upload CSV-nya. Oke, ini, dan ada view, ada header-nya ya, ada view, header, dan footer-nya. Oke. Kemudian juga di sini ada pembandingannya. Kalau ada dia false, maka JSON diproses. JSON prosesnya ini dari baris 146 sampai 154, di mana 146 di sini membuka filenya dulu yang sudah diupload di folder upload, itu kriteria JSON kemarin. Kemudian mengambil penanda filenya FO-nya kemudian dibaca, karena tidak ada pembacaan dengan menggunakan fget CSV, tapi kita pakai fread ya, maka dibaca dan hasil bacaannya disimpan dalam FR dan didecode JSON-nya, disimpan ke array kriteria. Lalu setiap array kriteria tadi diproses per array-nya, per record array-nya untuk mengambil nama kriterianya dan disimpan ke tabel kriteria. Nah, begitu juga ini, kalau dia true, maka CSV, maka di open aja, karena dia nggak perlu dibaca, karena pembacaan datanya ada fungsi khusus dari PHP. Jadi ini nggak ada yang dari yang bawaan dari CodeIgniter atau kelas dari CodeIgniter, hanya DB insert ya, HTML escape, dan XSS clean ya. Ini bisa diganti dengan HTML entities untuk HTML escape. XSS clean-nya bisa diganti dengan MySQL real escape string atau MySQL real escape string ya. Kemudian proses upload ini, pembacaan file ini semuanya adalah bahasa PHP murni. Nah, sedangkan DB insert bisa diganti dengan DB query ya, dengan select insert-nya ya.
Oke, itu nah untuk yang file open, untuk yang CSP itu ada perintah PHP juga murni, yaitu fget CSP. Nah, ini mengambil kode file yang dibukanya di sini, tapi tipe file ini. Kenapa dibuat i-nya sama dengan 0? Karena ini kita tidak akan mengambil baris pertama. Jadi baris pertama itu 0. Yang diambil setelah baris pertama sampai berikutnya itu adalah data. Baris pertama itu pada CSP biasanya adalah nama kolomnya ya, nama kolomnya. Oke. Nama-nama kolom dari tabel CSP-nya ini di baris pertama, maka nggak kita ambil. Nah, maka di sini dibuat jika dia bukan kolom pertama diambil semua, diproses ya, diproses. Diproses ya. Nah, ini dia. Ini sebenarnya bisa dibuang. Tadi lupa saya hapus ya, untuk mengecek aja. 158 boleh dibuang, ini nggak ada gunanya, tapi hanya untuk pengecekan aja. Kemudian ini data, kita ambil datanya. Nah, di sini ada FR1. Kenapa bukan FR2, bukan FR3? Karena kolom pertama 0 itu adalah ID kriteria, kolom keduanya nama kriteria, keduanya di situ hitungnya adalah pada array yang ke-1 ya, bukan array ke-0. Array ke-0 tadi ID kriteria, karena kita mau ngambil nama kriteria, kita ambil FR-nya adalah 1 dan tidak bisa kita nulis nama kriteria ya. Oke. Kemudian disimpan dan seterusnya. Ini ketika udah selesai semuanya ditutup filenya, lalu dihapus ya. Nah, jadi ditutup dulu baru dihapus. Kalau nggak ditutup maka nggak bisa dihapus dia ini nanti. Oke. Nah, ini dihapus sesuai dengan config file name apa yang terjadi, apakah CSP-nya true atau false ya. Terakhir dibalikan ke menu kriteria. Begitu juga dengan atribut, sama ada beberapa yang ditambahkan dan ada dimodifikasi. Public function CSP dibuat baru ya, ini bedanya di tabelnya atribut dan nama file atribut yang di download ini. Kemudian Pak upload file CSP-nya juga sama, beda. Yang bedanya dia di view formnya saja, sedangkan do uploadnya mirip ya, hanya beda nama atribut, nama filenya saja. Oke, begitu. Pertama kita cek dulu di notepad, pada notepad. Jadi kita pertama adalah di file upload CSP ya, ini kita buat file baru kayak begini, simpennya di dalam view, folder view. Kemudian upload CSP atribut juga sama, simpannya di view. Dan ini yang kita modifikasi, menambah dua tombol ini ya, dua tombol ini. Kemudian di atribut juga sama, menambah dua tombol ini. Dan modifikasi dari kalau kemarin kan tidak ada hapus all aja, kemudian ada function JSON, ini kita tambah ini di public functionnya CSP, kemudian di bawah hapus all kita di bawah upload file JSON, ini kita upload ke CSP dan do uploadnya kita modifikasi seperti ini. Oke ya, begitu juga pada kriteria, ada atribut ya, tadi kriteria. Baik, sekarang kita panggil alamatnya localhost spk SAW, kita masukin password dan akunnya. Oke, admin 4dm1n. Oke, kita masuk ke menu tabel kriteria ya. Sekarang sudah bertambah dua tombol lagi. Ini kriterianya, kita coba ekspor ke CSP dulu. Iya, lagi diproses dan sudah download. Oke, kita coba hapus semua recordnya. Ya, oke. Ya, berhasil. Filenya hilang semua. Kita coba impor jadi dari CSP. Kita ambil file CSP-nya. Ya, ini dia kriteria CSP. Open, kita upload.
dan harusnya nanti masuk kembali. Iya, alhamdulillah udah masuk kembali. Jadi berhasil program kita untuk ekspor ke CSP dan impor dari CSP serta menghapus filenya. Oke, sekarang kita coba juga di tabel master atribut. Sama, ini ada 7 nasabah, kita ekspor ke CSP. Ya, ada atribut CSP ya. Oke, sekarang kita hapus semua. Alhamdulillah sudah hilang. Oke, kita coba impor dari CSP filenya. Kita pilih file atribut CSP. Oke, kita upload. Harusnya kembali lagi 7 nasabah tadi. Alhamdulillah berhasil semua. Jadi demikianlah pembelajaran kita hari ini mengenai impor dari CSP ke MySQL dan bagaimana mengekspornya serta tambahan yang lain tadi adalah memodifikasinya dari dua kebutuhan yang ada. Jadi kurang saya mohon maaf. Bila topik daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.